Salam jumpa dengan saya James Purnama di pameran APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Pada hari ini, pemerintah Kabupaten Tangerang berpartisipasi dalam pameran APKASI, memfasilitasi UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang untuk memamerkan hasil-hasil karya dan produk-produknya. Tujuan dari pameran ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan antara UMKM yang menghasilkan produk-produk unggulan dengan para potensial buyer, baik dalam negeri maupun dari dalam luar negeri. Di sini kami dari Swiss German University bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang. Kita menyelenggarakan dan membangun suatu lembaga baru yang bernama Inkubator Bisnis dan Teknologi. IBT-DMC singkatannya, Digital Marketing Center. Kami memfasilitasi UMKM bukan hanya ikut pameran seperti ini, tetapi kami juga membuat satu aplikasi platform online, toko online bernama Bintang Gemilang, yang kami memasarkan produk-produk dari UMKM Kabupaten Tangerang ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kami menyelenggarakan pameran online dan bazar online, kami juga mengirim produk-produk UMKM untuk ikut pameran di luar negeri. Dalam waktu dekat, kami akan ikut pameran Dubai Expo dan juga kami membuat etalase semacam ini tetapi di ITPC Busan, yaitu di Korea. Tujuannya apa? Supaya produk-produk UMKM kita yang bagus-bagus ini itu bisa langsung dikenal oleh masyarakat dunia dan buyer dari luar negeri bisa langsung berhubungan dengan UMKM kita. Kami sangat bangga dari Swiss German University melalui pendanaan Matching Fund Kedareka Kemendikbud 2021, kami bisa berpartisipasi di dalam acara ini untuk membantu UMKM yang pada saat pandemi COVID ini sedang kesulitan pemasaran. Kegiatan APKASI ini merupakan program rutin di mana seluruh kabupaten se-Indonesia juga tampil dengan produk-produk ciri khas daerahnya. Khusus untuk Kabupaten Tangerang, tentunya produk-produk IKM ini support dari pemerintah kita tampilkan melalui APKASI ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh daerah produk-produk unggulan kita yang tentunya memudahkan nanti untuk pemasaran. Barangkali itu yang utama. Jadi produk-produk unggulan ini dari beberapa IKM atau UKM yang sudah terseleksi yang cukup baik, bahkan sudah siap untuk dipasarkan ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng, owner dari Kiang Leather. Kami memproduksi produk-produk yang berbahan dasar kulit, terutama adalah kulit reptil, ular piton. Kemudian yang terbaru adalah kita memproduksi kulit ikan pari. Nah, beberapa jenis yang kami produksi antara lain adalah tas, dompet, klat, ikat pinggang, seperti itu. Kami memproduksi dari hulu ke hilir yaitu dari bahan mentah sampai ke produk jadinya. Peranan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pengembangan usaha kami sangatlah positif ya. Kami dibantu baik dari permodalan, kemudian bahan marketing, lalu pengembangan usaha seperti itu. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Kabupaten Tangerang yang telah membuat kami menjadi UKM yang mandiri, tangguh, dan bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang. Kemudian di acara APKASI ini, alhamdulillah Kiang Leather telah mendapat beberapa kolaborasi dengan beberapa pemerintahan selain di Kabupaten Tangerang. Contohnya seperti ini ya produk terbaru dari Kiang Leather yang terbuat dari kulit ikan pari ya. Ini termasuk bahan bakunya kita sebut adalah limbah. Karena kita ambil dari perairan atau pantura yang memang benar-benar bahan ini intinya tidak dipakai oleh beberapa UKM perikanan ya. Jadi sebelum dijadikan produk
Ini bahan mentahnya seperti ini. Nah, ikan pari yang dipakai adalah ikan pari 3 jenis, yaitu adalah pertama ikan pari duri, kemudian adalah ikan pari gitar, jenis gitar, dan lalu yang ketiga adalah ikan pari bentuk bulat yang disebut atau betina, seperti ini. Ini adalah betina atau bulat, ini adalah gitar, dan satu lagi adalah ikan pari duri yang dia seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nama saya Ibu Ria Kristantina. Produk saya adalah ikan asap, juga ada sambal. Di mana ikan asap ini kami produksi dengan menggunakan kayu apel. Kenapa kayu apel? Karena kayu apel tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi ikan dan juga menghasilkan wangi yang sangat alami untuk produk-produk kami. Kemudian ikan asap ini dapat bertahan selama 3 bulan, bahkan mungkin lebih karena dikemas dengan sistem vakum. Ini ada juga sambal teri, sambal ikan cakalang asap, dan juga sambal ebi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Juju, saya UKM dari Disperindak Kabupaten Tangerang. Produk saya adalah status bag berbahan dasar bahan ramah lingkungan, yaitu dengan bahan pandan. Anyaman pandan ini biasanya orang hanya digunakan sebagai tikar ataupun semacamnya gitu, tapi kita mengapresiasikan lagi ke bentuk-bentuk fashion, bisa dibuat seperti tas, tote bag seperti ini. Dan ini bisa kegunaannya bisa buat tas kantor, buat tas laptop, tas kosmetik ataupun anak-anak kuliahan. Bahan kami ini kami bekerja sama dengan petani. Jadi kami mendapatkan bahan-bahan pandan ini dari petani. Kita berusaha untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Bahan ini bahan asli dari kearifan lokal Indonesia. Kami ingin memperkenalkan bahwa di Indonesia itu banyak banget bahan-bahan ramah lingkungan yang bisa digunakan sebagai tas-tas ataupun kerajinan lainnya. Mungkin seperti ini, Pak. Ini ada contoh-contohnya. Ini ada tas dari pandan juga. Ini tas pandan yang sling bag buat anak-anak muda sekarang. Ini ada tas anyaman dari rumput mendong. Alhamdulillah kami lolos ikut pelatihan ECP dari Provinsi Banten, dan kami kemarin habis bisnis matching dengan Korea. Kami diminta untuk mengirimkan sampel, yaitu tas bahan pandan dikombin dengan batik. Insya Allah lagi proses, kami akan kirimkan segera untuk sampelnya. Mungkin hanya itu aja yang bisa kami ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Saya Nurjana Endah Rahayu, PLT Kabak Perekonomian Kabupaten Tangerang. Kami di sini mengikuti kegiatan APKASI APKASI tahun 2021. Kemudian di sini kita kolaborasi antara Dinas Perizinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Kami mempunyai beberapa produk UMKM ini yang dibawa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kalau dari Dinas Perizinan DPMP TSP, mereka yang mereka tampilkan itu beberapa investasi yang mungkin ditanamkan di Kabupaten Tangerang. Kemudian kalau kami sendiri dari bagian perekonomian, kami melihat investasi yang akan dilakukan oleh badan usaha milik daerah di sini yang berperan di pameran pada APKASI pada tahun 2021 ini. Ini ada dari pasar ya, Perumda Pasar, kemudian ada MKR Kertara Harja, kemudian ada dari BPR Arta Kertara Harja, ada dari LKM, kemudian satu lagi itu kita punya BUMD PDAM. Jadi yang bisa ditampilkan sebetulnya
apa sih sebetulnya dari pihak luar itu bisa berinvestasi ke badan usaha milik daerah yang kita punya. Jadi dengan itu kita badan usaha milik daerah bisa berkembang. Seperti tadi juga di dialog juga bagaimana matching bisnis antara BUMD milik daerah dengan mungkin ada investor lain, terutama misalnya pasar nih. Pasar itu sebetulnya dengan pandemi ini kan pasar itu tetap aktif jalannya itu mereka perekonomian tetap berjalan. Jadi untuk pemulihan dampak ekonomi itu sebetulnya dari sisi nggak hanya kita ke global aja ya, nggak hanya digital saja, tetapi dari sisi yang konvensional seperti pasar-pasar itu nanti mungkin kedepannya juga itu juga diarahkan ke konvensional tuh, seperti kita pembayaran juga nggak hanya kita dengan uang dan sebagainya, tetapi kita bisa dengan kris ya, misalnya ada kris dan sebagainya. Kami dari Disperindak Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tangerang berperan dalam peningkatan dan pengembangan usaha kecil atau industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang. Salah satu yang saat ini ada adalah kami berperan aktif dalam mendorong pelaku usaha untuk mengikuti pameran APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, kabupaten di seluruh Indonesia. KM-KM yang sudah dibina itu dapat mengikuti berbagai macam pameran, baik yang offline maupun sekarang kami lagi membangun yang online-nya, yaitu Bazar Bintang Gemilang. Sebenarnya banyak sekali media-media untuk menyampaikan informasi tentang produk di Kabupaten Tangerang. Nah, ini salah satu wadah yang cocok untuk menyampaikan bahwa kita memiliki keunggulan-keunggulan produk yang terbaik di Kabupaten Tangerang. Kami berharap semua masyarakat pelaku usaha untuk bisa bergabung di wadah yang kami bentuk, yaitu IBT DMC, yaitu Inkubator Bisnis dan Teknologi Digital Marketing Center Kabupaten Tangerang. Nah, di situ akan dilatih beberapa pengusaha kita atau pelaku usaha kita untuk naik kelas dari yang biasa bisa menjadi luar biasa. Kita didik dan kita dampingi sampai mereka betul-betul dapat menjadi pengusaha yang lebih sukses dan lebih baik. Terima kasih. Untuk produk lokal UMKM Kabupaten, yang pertama adalah pembekalan mengenai kualitas dari produk tersebut. Ya, kita tahu UMKM ini punya kualitas yang terbatas karena peralatan yang terbatas juga dan sumber daya yang terbatas. Nah, ini yang pertama harus kita tingkatkan agar nanti hasilnya kualitasnya bisa lebih baik lagi. Yang kedua, branding. Nah, branding ini juga sangat penting karena dengan branding inilah produk yang dihasilkan bisa dipromosikan di pasar yang luas tentunya. Kami sebetulnya punya keinginan untuk bekerja sama dengan universitas yang ada di Tangerang untuk mencoba membantu merebranding produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang. Bisa macam-macam produknya, ada yang merchandise, ada yang makanan, minuman, dan lain sebagainya. Hanya kan daya tarik pertama itu adalah branding. Begitu juga dengan promosinya, jadi marketing dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sangat terbuka sekali dengan pasar di dunia maya, ya. Di online, nah, di online ini yang beberapa hal yang menjadi catatan. Kita juga mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan para akademisi dari universitas dan sekolah tinggi yang ada di Tangerang untuk membantu UMKM kita. In the meantime, sementara waktu program-program pembinaan reguler berjalan terus, ya. Kemudian juga bantuan-bantuan bukan saja permodalan, tapi juga peralatan kita bantu juga untuk beberapa UMKM, terutama di masa pandemi COVID sekarang ini. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, mengenai yang kegiatan inkubator bisnis teknologi, Pak, yang saat ini di Gedung Gerai Tangerang Gemilang, menurut Bapak bagaimana, Pak, peran strategis dari Digital Marketing Center maupun inkubator bisnis teknologi, Pak, untuk UMKM, Pak? Nah, inilah yang kita harapkan nanti agar jangkauan pasar dari UMKM di Kabupaten Tangerang dengan inkubator ini bisa lebih luas lagi. Hanya tadi sebelum
kita melebarkan sayap ke pasar yang lebih luas, produk kita ini harus kita upgrading terlebih dahulu. Betul. Dengan kualitas yang memang diharapkan oleh pasar. Iya. Belum lagi regulasi seperti kalau makanan, minuman ada Badan POM dan lain sebagainya, perizinan. Nah, itu yang harus kita lebih dulu sempurnakan. Betul Pak, memang Ya. kami saat ini di IBT DMC juga memang sedang menggarap bagaimana kita mempercepat produk-produk UMKM ini bisa mendapatkan PIRT dan BPOM Pak, seperti itu. Apalagi kalau memang kita ekspor, itu permintaan mereka syaratnya itu Pak. Itu. Persis, terutama mengenai makanan dan minuman, itu memang wajib. Jadi nanti ini yang kita informasikan kepada masyarakat, ketentuan dan persyaratan yang harus mereka penuhi. Dan spesifikasi ingredients bahan-bahan bakunya segala macam itu harus konsisten. Baik Pak, Ya, kalau gitu. baik, Terima kasih terima Pak kasih. Zaki. Ya.